Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita masih dalam masalah gadaian. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala la yasihhu bi syarti ma yadhurru rahina awil murtahina ka alla yuba'il marhuna indal mahilli ay waqta hululid daini aw illa bi aktsara min thamanil misli. Wa qala dikatakan rahan atau gadaian tidak sah bila disyaratkan sesuatu yang merugikan rahin atau murtahin, yang menggadaikan atau yang digadaikan. Sebagaimana barang gadai tidak boleh dijual padahal masa pembayaran hutang telah tiba, atau boleh dijual hanya dengan harga lebih tinggi dari harga umum. Wa qala wa ka syarti manfaati ail marhuni mil murtahini ka'an yashruta anna zawaid al hadithata kasamati syajari marhunatun. Atau tidak sah pula bila disyaratkan kemanfaatan barang gadai untuk murtahin, sebagaimana dua belah pihak menentukan syarat bahwa tambahan yang terjadi, misalnya buah pohon yang digadaikan ikut digadaikan pula. Fayabtulu ar-rahnu fi suwaris salafi, maka rahan gadaian itu dalam tiga bentuk ini adalah tidak sah. Wa qala wa yalzamur rahnu kal hibati illa biqabdin bima marra fi qabdil mabi'i bi idzni min rahinin yasihhu tabarru'uhu. Akad rahan gadaian belum jadi sebagaimana hibah kecuali setelah murtahin orang yang menghibahkan orang murtahin, orang yang menggadaikan itu menerima gadai dengan cara seperti pada penerimaan mabi', barang jual beli yang belum diterima, itu mabi'an. Seperti pada penerimaan mabi' di atas dengan seizin rahin yang ahli tabarru'. Dan payah dikit ya. Wa yahsulur ruju'u 'anir rahni qabla qabdihi bi tasarrufin yuzilul milka kal hibati war rahni li akhar la bi wad'in wa tazwijin wa mauti 'aqidin wa harabi marhunin. Wa qala pencabutan kembali atas rahan gadaian sebelum penyerahan terimaan kepada murtahin orang yang menggadaikan terjadi dengan sendirinya lantaran pentasarrufan menggunakan oleh rahin dengan tasarruf yang menghilangkan hak milik seperti hibah atau penggadaian kepada orang lain, bukan dengan disetubuhi bagi budak atau amah, ya, budak perempuan, atau dikawinkan atau matinya rahin murtahin orang yang menggadaikan itu, atau dengan adanya marhun barang gadai itu melarikan diri. Wal yadu fil marhuni li murtahinin ba'da luzumil rahni ghaliban wa hiya 'ala rahni amanatun ay
yadu amanatin walau ba'dal bara'ati minad daini. Wa qala kekuasaan atas marhun barang gadai pada galibnya umumnya setelah pelestarian akad rahan adalah terletak di tangan murtahin orang yang menggadaikan, dan kekuasaannya ini adalah sebagai orang kepercayaan sekalipun setelah hutang dilunasi. Wa qala fala yadmanuhu al-murtahin illa bitta'addi kan imtana minar raddi ba'da suqutid daini. Karena itu maka murtahin tidak menanggung kerusakan marhun barang yang digadai, kecuali jika karena perbuatannya yang melewati batas, sebagaimana enggan mengembalikannya setelah hutang bebas kembali. Wa qala wa suddiqal murtahinu kal mustajiri fi da'wa talafin bi yaminihi la fi raddin li annahu ma qabada li gharadi anfusima fakana kal musta'iri. Dengan bersumpah murtahin sebagaimana penyewa bisa dibenarkan dakwaannya bahwa marhum rusak, tapi tidak bisa dibenarkan dakwaannya bahwa telah mengembalikan, karena baik murtahin orang yang menggadaikan maupun penyewa adalah membawa barang untuk maksud dirinya sendiri, maka sebagaimana halnya peminjam barang kal musta'iri. Bi khilafil wadi' wal wakil, lain halnya dengan orang yang dititipi atau diwakili, maka wala yasqutu bi talafi syai'un minad daini, maka dengan rusaknya marhun barang yang dititipkan itu, yang digadaikan tersebut, sedikit pun piutangnya tiada yang gugur. Wa qala walau ghafala an nahwi kitabin fa akalathu al-aradatu aw ja'alahu fi mahallin huwa mazinnatuha dhaminahu litafridihi. Wa qala seandainya murtahin orang yang menggadaikan lupa sehingga marhun yang digadaikan semacam kitab dimakan oleh anai-anai lah ya, aradatu itu, atau diletakkan di tempat mana yang terkirakan hal itu terjadi, maka wajib menanggung kerusakan tersebut karena kegegabahannya ya, tuh, keteledorannya. Qaidatun, ini kaidah. Wa hukmu fasidil uqud idza sadara min rasyidin hukmu sahihiha bil dhamani wa adamihi li anna sahihal aqdi idza iqtada dhamana ba'da al qabdi kal bai'i wal qardi fa fasiduhu aula. Ini kaidah dikatakan bahwa hukumnya akad fasid yang rusak, perjanjian yang timbul dari orang pandai berbuat adalah seperti hukum akad yang sah dalam hubungan adanya tanggungan atau tidak. Karena bila akad yang sah setelah dilakukan penyerah terimaan ma'qud alaihi yang diakadkan itu atasnya, misalnya jual beli atau hutang piutang, lalu terjadi kewajiban penanggung kerusakan dan lain-lain, maka kal bai'i wal qardi fafasidu aula, maka lebih-lebih pertanggungan itu harus ada pada akad yang fasid. Au adamahu kal marhuni wal mustajiri wal mauhubi fafasidu kadzalik, atau lalu tidak terjadi kewajiban menanggung kerusakan dan lain-lain,
seperti pada barang gadai atau barang sewaan atau barang hibah, maka demikian pula bila akadnya semula fasid rusak. Wa qala far'un law rahana syai'an waj'alhu mabi'an minal murtaini ba'da syahrin aw ariyadan lahu ba'dahu bi an syarata fi aqdir rahni thumma qabadahu al-murtahin aw lam yadmanhu qabla mudhi syahri wa in alima fasadahu 'ala al-mu'tamadi. Wa qala apabila menggadaikan sesuatu dengan syarat setelah terhitung 1 bulan, maka barang itu dinyatakan telah terbeli oleh murtahin orang yang menggadaikan atau sebagai pinjaman kepadanya. Lalu murtahin orang yang menggadaikan menerima penyerahan tersebut, maka sebelum waktu berjalan 1 bulan murtahin tidak menanggung kerusakannya sekalipun ia tahu bahwa akadnya fasid. Demikian juga menurut pendapat yang dipegangi al-mu'tamad. Ini Pak ya, masalahnya masalah gadai menggadai. Tadi kita negeri kita gimana tak tahulah masalah penggadaian itu bagaimana modelnya ya. Wa dhaminahu ka ba'dahu li annahu yasiru bai'an aw 'ariyatan fasidaini. Tetapi penanggung kerusakannya setelah berjalan 1 bulan, karena sejak itu telah menjadi barang jual atau barang pinjaman dengan akad yang fasid, karena tergantungnya kepindahan status tersebut dari gadai menjadi pinjaman atau belian li ta'liqihima bi qidha'i syahr, pada habisnya masa 1 bulan. Nah, tuh. Jadi gadaian itu punya waktu, bukan tak waktu. Karena kan lama-lama di situ kasihan orang yang sewa kedai itu, orang sewa gudang kan ya, itu bisa ada akad kesini tersebut itu, maka kalau lebih 1 bulan tak tanggung jawab yang ditempatkan gadaian tersebut itu bagi orang yang menggadaikan benda tersebut itu. Itu biasa kita kan kalau dekat hari raya gadai motor, gadai emas, ada kan? Nah, itu macam-macam tuh. Ya, dikasih waktu tersebut itu supaya jangan berlama-lama di situ masalahnya. Fa in qala rahantuka fa illam aqdi 'indal hulul, bahwa mabi'un minka fasadal bai'u larrahnu 'alal awji li'annahu lam yashtarit fihi syai'a. Apabila orang berkata, saya menggadaikan kepadamu, dan bila saya tak bisa melunasi hutang di waktu pembayarnya nanti, maka barang ini menjadi pembelianmu, bukan diberikan kepadamu, pembelianmu, itu ya. Maka jual belinya fasid, tapi rahannya, gadaiannya itu sah dari pandangan beberapa wajah, karena rahin tidak mensyaratkan sesuatu dalam akad rahan tersebut itu. Ini nak tahu juga masalah tersebut itu ya, tapi kita di sini tidak, jarang lah gadai itu dah. Tapi kalau di kota-kota besar rata-rata banyak tempat penggadaian tersebut itu. Kenapa? Ada yang mau tanya di situ? Wa qala walahu ayil murtahini talabu bai'i ayil marhuni aw talabu qada'i daini illam yuba' wala yalzamur rahinal bai'u bi khusumihi bal inna ma yatlubul murtahinu ahadal amraini in halla dainun. Wa qala, bagi murtahin orang yang menggadaikan setelah sampai masa pelunasan hutang berhak minta dijualnya marhun yang digadaikan bendanya itu atau menagih piutangnya bila marhun tidak dijual. Bagi rahin tidak terharuskan agar barang itu dijual, tapi adalah murtahin orang yang menggadaikan menuntut kepadanya salah satu 2 hal tersebut itu.
Tadi tuh kalian tuh ada gadai emas kulihat di bank tuh ya. Tuh tengok tuh ada gadai emas, macam ada tempat penggadaian juga ada di situ ya. Tengok bagaimana cara mereka tersebut itu secara syar'i yang diperhatikan masalahnya ya. Wa qala wa inna ma yabi'ur rahinu bi iznil murtahin 'indal hajati. Hanya saja bagi rahin si orang yang menggadaikan itu boleh menjual marhun atas yang digadaikan atas izin dari murtahin orang yang menggadai tersebut itu. Jika indal hajati, jika memang perlu dijual. Wa qala li anna lahu fi haqqan wa yuqaddamul murtahin bi thamani ala sa'iril ghurama. Kenapa murtahin orang yang menggadaikan diprioritaskan dalam menentukan harganya atau pemiutang selainnya? Wa in abal murtahinul al-idna qala lahul hakim idzan fi bai'ihi au abrihu bidai minad daini. Apabila murtahin tidak mau memberikan izin penjualannya, maka kepadanya hakim berkata, izinkanlah ia menjual atau bebaskan ia dari hutang. Wa qala wa yujbaru rahinun ay yujbiruhul hakim ala ahadil amrayn idzam tana bil habsi wa ghairihi. Rahin dipaksa untuk melakukan salah satu dua alternatif tersebut, melunasi hutangnya atau menjual barang gadai untuk melunasinya. Tuh, tidak boleh lama-lama itu digadai itu. Ya. Jika idam tanah bil habsi wa ghairihi, jika ternyata membangkang melakukannya, maksudnya hakim wajib memaksanya dengan cara menahan atau yang lainnya. Wa qala fa in asarra 'ala al-imtina'i aw kana ghaiban wa laysa lahu ma yuwaffi minhu ghairar rahni ba'ahu 'alaihi qadin ba'da subudaini wa milkir rahini war rahni wa kaunihi bi mahalli wilayatihi wa qadadaina min samani daf'an lidararil murtahini. Dan dikarahin orang yang si penggadai itu masih juga enggan atau tidak ada di tempat, sedangkan rahin tak punya untuk membayar hutangnya kecuali barang gadai tersebut, maka bagi qadhi dengan cara paksa boleh menjual barang tersebut setelah terbukti hutangnya masih ada. Terbukti barang itu milik rahin si penggadai tadi, terbukti terjadi rahan gadaian, dan barang gadai tersebut berada dalam daerah kekuasaannya. Lalu dari harga penjualan tersebut sang qadhi membayar daf'an lidharil murtahini, membayar hutangnya karena menolak terjadinya madarat atas diri murtahin. Wa yajuzu lil murtahini bai'uhu fi dainin halin bi idzir rahini wa hadratih bi khilafi fi ghaibatihi. Jaiz, harus atau dikatakan boleh bagi murtahin orang yang menggadaikan bila telah sampai masa pembayaran hutang menjual barang gadai dengan seizin rahin orang yang minta digadaikan tadi, dan penjualan dilakukan di hadapan rahin. Lain halnya jika penjualan tidak dilakukan di hadapan rahin orang yang menggadaikan tersebut itu. Wa qala na'am in qaddarahu thamana sahha mutlaqan lintifa'it tuhmati. Ya, jika rahin telah menentukan harganya maka boleh menjualnya secara mutlak di hadapan rahin atau tidak, karena tidak ada kecurigaan. Wa qala walau
walau syarata ayabi'ahu thalithun indal mahilli jaza bai'uhu bithamani misli halin. Apabila dua belah pihak menyaratkan agar penjualan dilakukan oleh pihak ketiga sewaktu masa pembayaran hutang telah tiba, maka pihak ketiga boleh menjualnya dengan harga umum secara kontan. Wa qala wala yustaratu muraja'atur rahini fil bai'i li'anna al-asla baqa'u idnihi balil murtahini li'annahu qad yumhilu au yubri'u. Wa qala dalam hal ini tidak disyaratkan mengadakan pembicaraan kembali dengan rahin, orang yang menggadaikan, mengenai penjualannya, karena asal permasalahannya bahwa adalah izinnya masih berjalan terus, tapi justru dengan murtahin penggadaian tersebut itu apa yang digadaikan, sebab terkadang ia menunda penagihan itu atau malah yubri'uhu, malah membebaskannya. Wa qala wa ala malikihi min rahinin aw mu'irin lahu mu'natun lil marhuni kanafaqati raqiqin wa kiswatihi. Bagi pemilik marhun yang benda yang digadaikan itu, baik itu rahin si penggadai sendiri atau peminjam, ya, peminjamkan barang marhun, maka menanggung biaya marhun, misalnya napakah dan pakaian budak, wa ala padabatin wa ujrati raddi abiqin makani hibdin wa i'adati ma yahdamu ijma'an khilafan lima syadda bihil hasanu. Wajib menanggung biaya marhun, misalnya napakah dan pakaian budak, makanan binatang, upah pencarian budak melarikan diri hamba, sewa tempat menyimpan, biaya perbaikan kerusakan, demikian menurut ijma ulama ini ya. Hal lain halnya menurut pendapat Al-Hasan yang syadz. Syadz itu nadiran. Nadiran itu artinya perkataan lemah dalam fikih. Syadz itu jarang terjadi. Itu ya bahasanya. Pain ghaba aw asara raja'al murtahin wal hakima wal infaqu bi idnihi liyakuna rahnan bin nafaqati aidha. Jikalau pemilik itu tidak ada di tempat atau kemelaratan, maka murtahin, orang yang menggadaikan, melaporkan pada hakim, lalu atas izin daripadanya murtahin boleh membiayai marhun yang digadaikan itu agar supaya penggadaian terhitung beserta biaya perawatannya. Fa'in ta'adzara isti'danuhu wa ashhada bil infaqi liyarji'a raja'a wa illa fala. Dan apabila murtahin berhalangan minta izin kepada hakim dan telah mempersaksikan pembiayaannya kepada marhun untuk nantinya dimintai ganti kembali, maka boleh minta gantinya. Kalau tidak, maka tidak boleh minta ganti. Wa qala wa laysa lahu ailil maliki ba'da luzumir rahni bai'un wa waqfun wa rahnun li akhar li alla yuzahima al murtahin wa wab'u lil marhunati bila ithnihi wa in lam tahbal hasman lil babi. Wa qala, setelah terjadi akad rahan gadaian, maka bagi pemilik barang tidak diperbolehkan menjualnya atau mewakafkannya atau menggadaikan lagi kepada orang lain agar tidak terjadi perebutan murtahin yang digadaikan itu. Tidak boleh pula mensetubuhinya tanpa seizin murtahin, itu budak, ya, amah, sekalipun tidak menjadi hamil. Karena menutup sumber permasalahan lain hanya pemanfaatan ya seksual itu. Nah, hubungan bi khilafi sairil tamattu'at fi fahalli in amril wa in aminal waqu
wa tazwijun li amatin marhunatin li nafsi al-qimata. Lain adalah halal jika aman dari persetubuhan. Tidak boleh pula mengawinkan budak wanita yang tengah digadaikan, karena hal itu bisa mengurangi harganya. Nah, ini dulu ya masalah perbudakan itu. La in kanat tazwiju minhu ail murtahin au bi idnihi fala yamtani al rahini. Kalau pengawinan budak wanita itu dengan murtahin atau atas seizin daripadanya, maka tidak terlarang bagi rahin melaksanakannya, orang yang menggadaikan tersebut itu. Wa kadza la tajuzul ijaratu li ghail murtahini bila idnin in jawazat muddatuh al mahilla. Demikian pula tidak diperbolehkan menyewakannya kepada selain murtahin, orang yang menggadaikan itu sendiri tanpa izin daripadanya, jika masa penyewaan itu melampaui masa pelunasan hutangnya. Wa yajuzul intifa'u birrukubi was-sukna lil bina'i wal gharasi. Na'am law kana ad-dainu muajjalan wa qala ana aqla'u 'indal ajali falahu dzalik. Jaiz, harus atau boleh bagi pemilik barang marhun yang digadaikan memanfaatkannya dengan mengendarai dan mendiami, tapi tidak boleh membuat bangunan dan menanam di atas tanah marhun. Nah, tuh digadai itu ya. Memang jika hutang itu belum sampai waktu pelunasannya dan ia berkata, aku akan kucabut bangunan atau tanaman itu di waktu telah datang masa pelunasan, maka hal itu boleh dilakukan. Tuh. Orang tergadai rumahnya tidak boleh ditambah di belakang, pas lunas dia boleh cabut yang dibangun tersebut, tapi tak boleh mencabut rumah yang asal itu. Nah, jadi kalau digadai motor boleh dipakai itu, tapi dengan syarat tentu minyaknya diisi, kerusakan mesti ditanggung oleh yang tempat penggadaian tersebut itu. Wa amma waqul murtahini al-jariyata al-marhunata walau bi'idil maliki fazinan haitsu alimat tahrima fa alaihi al-haddu. Adapun persetubuhan yang dilakukan oleh murtahin, orang yang menggadaikan tersebut itu al-jariyata kepada budak wanita marhunah, sekalipun atas izin pemiliknya, adalah dihukumi zina jika murtahin, orang yang menggadaikan tersebut itu telah mengetahui hukum keharamannya, maka ia wajib dikenai hukuman had. Haddra. Haddra itu paling kurang 80 pukulan. Itu deranya tersebut itu. Ya. Kalau bagi orang yang merdeka 80, bagi hamba sahaya itu 40, separuh daripada yang merdeka. Wa yalzamuhu al-mahru ma lam tutawi'hu 'alimatan bit-tahrimi. Dan wajib membayar mahar jika budak wanita itu tidak dengan menyerahkan diri sepenuhnya untuk disetubuhi dalam keadaan telah tahu hukum keharamannya. Jangan baru dengar begini-begini ya. Tapi itu ada di kitab tersebut itu. Ayo kita mengaji kembali nih tentang masalah supaya jangan terlanggar, nanti tahu suatu ketika datang pula hukum model begini ini ya. Wa qala ketemu tuh babnya. Buka dari tadi. Halaman 226 ya. Yang tidur langsung ya. Wa ma nusiba ila ata'a min tahwizihi al-wat'a bi iznil maliki dha'ifun jiddan bal qila innahu makdzubun alaihi. Wa qala mengenai
keterangan yang dikatakan di riwayah Imam Atha bahwa boleh mensetubui budak wanita marhunah yang digadaikan atas izin pemiliknya adalah sangat dhaif, lemah, hukum tak boleh dipakai. Itu dhaif itu ya. Bahkan ada yang mengatakan hadis palsu. Tuh. Wa su'ila al-qadhi at-tayyib an-nashiri anil hukmi fi ma'tadathu an-nisa'u min intihanil huliyyi mal idni fi lubsiha fa ajaba la dhaman 'ala al-murtahinati ma'al lubsi li anna dhalika fi hukmi ijaratin fasidatin. Qadhi at-tayyib an-nashiri ditanyai mengenai kebiasaan para kaum wanita menerima gadai berupa perhiasan emas dengan izin pemakaiannya, maka menjawab bahwa bagi murtahin tersebut tidak menanggung kerusakan atas pemakaiannya benda emas tersebut itu, karena ya perikatan seperti itu adalah dihukumi sebagai akad sewa menyewa yang fasid. Enak gelang orang dipinjam tapi rusak tak mau ganti, dah pakai gratis. Nah itu tidak boleh, mesti ada tanggung jawab ya. Mu'allilan dzalika bi annal muqridata la tuqridu malaha illa li ajli irtihani wal lubsi fa ju'ila dzalika 'iwadan fasidan fi muqabalatil lubsi. Waqala hal itu beralasan bahwa wanita yang memberikan hutang itu mau memberikannya hanya karena bila menerima gadai dan boleh dipakainya, maka pemberian hutang itu menjadi sebagai penukar atau sewa yang fasid rusak terhadap kebolehannya memakai. Waqala wa talikhtalafa ay rahinu wal murtahinu fi asli rahnin ka anqala rahantani kada fa ankar al akhar aw fi qadrihi ay al marhuni wa rahantani al arda ma'a syajariha fa qala bal wahdaha aw qadr al marhuni bihi ka bi alfaini aw fa qala bal bi alfin siddiqa rahinun bi yaminihi wa in kana al marhunu biyadil murtahini li annal asla adamu ma yadda'ihil murtahinu. Bani waqala bila mana terjadi percekcokan ikhtalafa di antara rahin orang yang menggadaikan dan murtahin yang digadaikan mengenai terjadi penggadaian atau tidak, sebagaimana berkata dia, engkau menggadaikannya kepadaku, lalu bila pihak lain mengingkarinya, atau mengenai kadar marhun yang digadaikan seperti engkau menggadaikan padaku bumi berikut pepohonannya, lalu pihak lain berkata tapi hanya buminya saja, tak pohon-pohonnya, atau mengenai kadar marhun ya yang disewa yang digadaikan bihi hutang yang dijamin gadai seperti dengan hutang 2.000, lalu pihak lain dengan hutang ya dengan hutangnya 1.000, maka untuk semua itu dengan bersumpah sang rahin dibenarkan dakwaannya sekalipun marhum telah berada di tangan murtahin ya, yang digadaikan sudah di tangan yang menggadaikan bendanya itu, karena asal permasalahannya adalah tidak terjadinya apa yang didakwakan murtahin oleh orang yang menggadaikan. Walau idda'a murtahinun huwa biyadihi annahu qabadahu bil ithni wa ankarahu rahim wa qala bal ghasabtahu au a'artukahu au ajartukahu siddiqa fi juhdihi biyaminihi. Waqala bila murtahin mendakwakan marhun yang ada di tangannya bahwa ia mengambilnya atas seizin rahin, lalu rahin yang menggadaikan mengingkarinya dan berkata tapi engkau kan ghasab itu engkau ambil secara paksa, atau barang itu saya pinjamkan kepadamu
atau saya sewakan kepadamu, maka dengan bersumpah sang rahin yang menggadaikan bisa dibenarkan perlawanannya tersebut itu. Nah, tuh bahasanya itu bahasa Arab masih rahin, marhun, murtahin, maf'ul itu penting diterjemahkan satu-satu masalah fikih ini ya. Kenapa? Tadi yang mau bertanya, bengong, yang digadaikan tak ada ya. Ya, dan tidak paham pula. Ya, apa boleh buat lah ya. Tengok di bank tadi ada penggadaian, gadai emas dia bilang. Ada kan? Gadai emas, bukan gadai emasnya, bukan. Tahu tak? Itu kalau gadai emas itu orangnya. Bismillah. Apa tuh, ada yang mau tanya soal lain? Far'un man alaihi alfani bi ahadihima rahnun aw kafilun fa'adda alfan wa qala addaituhu an alfir rahni suddiqa bi yamini li anna al muaddiya a'rafu bi qasdihi wa kaifiyatihi. Baru gini. Cabang masalah far'un ini, branch-nya. Barang siapa hutang 2.000 dan yang 1.000 di antaranya memakai gadai, sedang yang lainnya memakai kafil penanggung hutang. 2.000 gitu ya. Lalu membayar 1.000 dan katanya saya bayar 1.000 yang bergadai, maka dengan bersumpah bisa dibenarkan perkataannya tersebut. Li'annal muaddiya a'rafu biqasdi wa kaifiyati, karena orang yang membayar itu lebih mengetahui maksud dan cara pembayarannya. Wa min samma law adda lidaini syai'an wa qasada anhu an dainihi waqa'anhu wa in dhannahu dainu hadiyatan kada qalu. Dari keterangan tersebut, apabila seseorang menyerahkan sesuatu kepada pemiutangnya dengan maksud pembayaran hutang, maka jadilah sekalipun pemiutang mengiranya sebagai hadiah. Demikian dikatakan oleh para ulama. Wa qala thumma in lam yanwi dafi'u syai'an halat ad-dam'i ja'alahu amma sya'a minhuma li'anna ta'yina ilaihi. Kemudian jika yang membayarkan 1.000 tadi tidak memaksudkan sesuatu di waktu penyerahannya, maka bisa dijadikan pembayaran yang manapun, yang bergadai atau yang berkafil, bersponsor, ya, yang menanggung, karena penentuan yang mana adalah hak si pembayar. Untung masih dibayar orang, kalau dia tak mau bayar tatimmatun. Ya, penutup nih bab ini nih. Al-muflisu man alaihi dainun li adamin halu zaidun ala malihi yuhjaru alaihi bi talabil hijra ala nafsi aw talabi ghuramaihi. Muflis, bukan mukhlis, bukan muflis ya. Salah dengar nanti ini. Caleg pula ya, pilkada lain ini muflis, dengar tuh kuping ya. Muflis yaitu orang yang menanggung hutang kepada orang lain yang lebih besar dari jumlah harta miliknya dan telah tiba saat pembayarannya, adalah diampun ya, diletakkan di bawah pengampunan ya, atau permohonan sendiri atau permohonan para pemiutangnya. Ingat deh. Wa bil hijri yata'allaqu haqqul ghurama'i malih bimalihi fala yasihhu tasarrufu fihi bima yadhurruhum kawaqfin wa hibatin wala bai'uhu walau li ghurama'ihi bidainihim li ghairi idznil qadhi. Dengan pengampunan tersebut maka hak-hak bagi pemiutang menjadi bertalian dengan harta muflis ya, orang yang krisis itu ya, maka menjadi tidak sah lagi mentasarrufkan muflis menggunakan tadi yang baca kelip dalam masalah itu atas hartanya kepada hal-hal yang merugikan para pemiutang.
misalnya wakaf atau hibah, dan tidak sah pula penjualannya sekalipun kepada para pemiutang dengan hitungan hutang tanggungannya tanpa seizin dari qadhi. Jadi kan ada qadhinya di tempat menggadaikan tersebut itu. Wa yasihhu iqraru bi'ainin aw dainin asnada wujubahu lima qabla al-hijri. Sah iqrar, pengakuan. Iqrar itu pengaku. Mukhlis mengenai kebendaan atau hutangnya bertalian kewajibannya dengan sebelum dilakukan pengampunan. Nah, sekarang tuh ada orang pengampunan hutang, ada tuh kan badannya, ada pengampunan pemutihan, STNK ada sekarang tuh, ada pemutihan STNK, ada tuh, supaya dipercepat dan dipermudah selagi ada tanggal tertentu, dikasih waktu, kan banyak ada tuh, tapi orang tetap juga tanpa pemutihan. Ya, di orang yakin diputihkan tadi ya, kan ada pemutihan tanah, ada kan, masalah sertifikat ada betul. Nah, secepatnya itu, yang lambat-lambat kalau memang tersebut itu ada nanti dispensasi keringan diberikan oleh pemerintah tentang rakyat tersebut itu, apalagi yang muflis tadi tentang sesuatu yang sulit untuk dibayarkan, krisis dalam tersebut itu. Kan ada di hadis itu al-muflis. Nah, muflis itu kalau beda, muflis itu orang yang punya semua di dunia tapi di akhirat tak punya apa-apa sama sekali. Tuh. Beda kalau muflis dalam hukum keuangan, dalam amal ibadah itu maksud daripadanya. Nah, adzan ya. Adzan dia bilang. Sudah. Tadi yang bertanya malam ini ya. Ya, syukurlah tadi yang digadaikan mungkin bendanya juga tidak ada. Apa boleh buat? Makan kenduri kau. Ya, mudah-mudahan ada manfaat tersebut itu, tapi kita mesti mengaji tentang mas ini, karena satu ketika akan jelas ketemu dengan hukum-hukum, apalagi mahasiswa yang mau jadi qadhi, jadi hakim dalam agama seperti itu, ini mesti dikaji sebetul, walaupun tidak seperti itu, setidaknya di rumah tangga, apalagi bagi kiai, guru, ustadz, itu mesti paham dengan masalah gadai-menggadai, jual beli tersebut ini, karena ini adalah menetapkan tersebut itu hada halal wa hada haramun, ini yang halal, ini yang haram. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala masil umurana al-mashmardana al-muslim khus-salihin ya rabbi ya karim wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.